Gimana Ya, caranya? saya pikir tidak ada kemudian yang menuduh bahwa itu sumber dari kegaduhan dan lain-lain. Tetapi bahwa isu-isu publik yang kemudian bisa menjadi kontroversi, ya justru karena pemerintahan sendiri tidak fix untuk memberikan penjelasan. Kita kan ada di dalam pemerintahan juga Pak Adian, tapi kita juga harus bersikap objektif terhadap keadaan itu. Sehingga yang sekarang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan kelompok-kelompok yang ingin memisah-misahkan itu pastilah dia akan menggunakan isu-isu yang populis di masyarakat. Yang itu tidak bisa dijawab oleh pemerintah, kan begitu. Dan itu lumrah. Jadi kelompok pemecah belah, lumrah saja. Ada. Nabi itu ada di dalam barisannya yang disebut kelompok munafik, orang-orang yang bermuka dua. Dan itulah yang paling mengganggu di dalam kekuasaan, di dalam dinasti kerajaan apapun, jika di dalam istana itu tumbuh orang-orang bermuka dua, nah itu menjadi sumber dari adu domba dan pecah belah. Dan termasuk bisa di luar Pak. Karena kan pendukung tidak hanya di dalam istana yang menjadi menteri atau yang lain. Partai punya perangkat sampai ke bawah. Birokrasi juga ada sampai ke bawah. Jadi kalau menurut saya, Cara definisi Bang, adu domba, coba nanti kita buka definisi adu domba dan fitnah, itu dua hal yang berbeda. Fitnah bisa dilemparkan dari luar, adu domba nggak bisa. Dia harus di dalam. saya mau tanya Bang Adian di luar atau di dalam kekuasaan? Kapan? Hari ini? Kekuasaan eksekutif atau apa? Ya saya mau tanya Bang Adian di dalam atau di luar? Tidak dong, kalau kita bicara kekuasaan itu dalam pengertian eksekutif, saya di luar. Di luar? Ya. Bang Adian memang ada pembagian kekuasaan di Indonesia ini. Tapi apapun Bang Adian adalah bagian dari pemerintahan. Pak Adian sekarang mengatakan di luar pemerintahan, iya di eksekutif tapi punya kekuasaan legislatif loh. Anda bisa mengkritik, Anda bisa meluruskan bagian dari kecintaan dan atas nama rakyat dan wakil rakyat. Saya pikir itu bukan juga memecah belah Pak Adian. Itu bagian dari menangkap aspirasi. Iya, kewajiban sebagai anggota DPR. Jadi bahwa di dalam Pak Karni tidak menyebutkan ini pecah belah eksekutif atau legislatif. Ini membelah pecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jelas Bang Karni, menurut saya adu domba itu bisa terjadi di luar dan di dalam istana. Apapun lah namanya. Kalau kita kembali pada lagunya Romai Rama ya apapun yang membentur-benturkan, mengadu-adukan, membuat fitnah, membuat hoax itu disebut sebagai pengadu domba Bang Adian dalam makna yang lebih luas. Tetapi jika di dalam lingkungan istana, di dalam satu barisan. Jangan diadu dong, saya pakai KBBI, abang pakai lagu. Ya nggak seimbang lah, sama-sama KBBI lah. Jadi definisinya jelas. Gini Bang Adian, saya bukan soal KBBI atau apapun, apa yang menjadi inti pesan dari Pak Prabowo, ingin stabilitas. Dan kita pernah menjadi pendukung Pak Jokowi, dan sekarang kita menjadi pendukung Pak Prabowo, partainya Pak Adian. Pak Adian pernah menjadi pendukung berat Pak Jokowi, ya kan? Dan semua publik tahu. Iya kan, nah itu punya potensi juga untuk mengadu domba Pak Karni, maksud saya gitu. Punya potensi juga untuk mengadu domba. Menurut saya, kalau ada yang katakan, kalau Pak Prabowo bilang ada yang mengadu domba, itu biasanya orang yang diterima di sana, orang yang diterima di sini. Dia bisa bilang A ke sana, tapi bilang B kemari. Dia bisa bilang C ke sana. Kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Jadi menurut saya pidato itu lebih pada kritik otokritik. Ada sesuatu di dalam istana. Apakah sesuatu itu kita nggak ngerti. Siapa yang bermain yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kita nggak ngerti. Tapi yang pasti itu tidak di luar. Kenapa? Karena
nggak ada kepentingannya orang di luar istana untuk melakukan hal itu. Satu. Kedua, yang paling mungkin adalah untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Siapa yang ingin memecah belah, memisah-misahkan? Saya pikir Bung Karni sejak zaman Ken Arok sampai zaman Pak Prabowo yang namanya istana selalu akan ada intrik. Dan kebetulan yang ada di depan saya ini Pak Adian, Pak Nurdin Halid, PKB juga pernah berkuasa. Dan ada intrik. Ada intrik, ada pecah belah. Justru Pak Prabowo menurut saya menyampaikan di depan ibu-ibu muslimat. Ini ingin menyampaikan pesan supaya tidak terjadi adu domba. Tidak terjadi pecah belah. Nah, kalau merujuk Roma Irama ya selalu akan ada adu domba Pak Karni. Ada lagunya itu. Ada lagunya adu domba itu. Adu domba bisa terjadi di luar dan di dalam istana. Bisa terjadi. Dan setiap pemimpin termasuk di Indonesia selalu ada musuhnya Bung Karni. Sebaik apapun dia pasti punya musuh. Nabi punya musuh, Fir'aun juga punya musuh. Apalagi cuma sekedar Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti ada. Gus Muhaimin selaku ketua umum juga sudah memastikan kepada seluruh kader PKB untuk bersama partai-partai koalisi mewujudkan apa yang menjadi program prioritas Pak Prabowo. Di antara cara untuk ya orang-orang mencari kekuasaan, lemahnya sebuah kekuasaan kalau menurut sosiolog Ibnu Khaldun itu munculnya perpecahan. Jadi selalu ada kelompok yang tidak ingin istana stabil. Ada juga kelompok yang ingin merebut kekuasaan lebih besar di dalam istana. Ada juga kelompok di luar yang juga membuat fitnah-fitnah, berita-berita dan lain-lain, dan itu memang terjadi. Dulu kami juga dengan Pak Adian, lama 10 tahun, membangun koalisi dengan harapan dan cita-cita program-program yang ingin diwujudkan. Yang pada ujungnya kemudian tentu ada baiknya, ada kurangnya. Nah gitu kan, ada baiknya, ada kurangnya. Dan itu wajar, tidak ada pemimpin yang sempurna. Apalagi di Indonesia hari ini. Bung Adian, kita ingin melihat mantan presiden duduk makan bersama, rileks, ngopi, itu nggak pernah tercapai sampai hari ini. Nggak pernah. Itu kan artinya Pak Prabowo juga ada keinginan menurut saya, dan setiap presiden ada keinginan supaya dalam bahasa filosofi Jawa itu mikul dur mendem jero. Supaya para tokoh-tokoh yang sudah berjasa, mantan-mantan presiden yang punya jasa untuk Indonesia, dengan seluruh kekurangan dan kelebihan bisa duduk bersama, itu saja enggak. Itu saja enggak terjadi, Bung Rai. Nah, kurang intrik apa lagi? Karena apa kira-kira? Karena adu domba. Secara sejarah ya Bang, memang proses Indonesia ini aneh juga. Cuma di Indonesia lah proklamator meninggal dalam status tahanan. Nah mungkin saja peristiwa hari ini adalah bagian dari rangkaian tidak terpisahkan dari situasi lama ini. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo di dalam itu menegaskan kembali bahwa bangsa ini butuh gotong royong, Bung Karno. Bangsa ini butuh persatuan. Dan itu harus didukung oleh semua elemen. Dan jangan muncul kelompok-kelompok pengadu domba. Kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Kan itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Dan kita semua yang ada di partai koalisi tentu ingin memastikan politik ini stabil. Pembangunan bisa berjalan.
kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, ataupun presiden-presiden yang lalu, itu tidak ada yang tidak bisa dikritik. Semuanya bisa dikritik. Semua ada bolong kegagalannya, itu pasti. Tapi kita tidak ingin berkutat membicarakan kelemahan-kelemahan karena kita ingin agar Indonesia ke depan lebih baik. Nah, oleh sebab itu ini ada kesempatan Pak Prabowo membuka diri sebagai negarawan, sebagai mantan tentara yang nasionalismenya tinggi. Ingin agar semua komponen ini kompak karena apalagi tantangannya juga berat. Apakah Pak Prabowo mampu? Belum tentu juga. Karena itu hal yang kompleks, sesuatu yang sangat kompleks. Tetapi setidaknya semua pendukung, semua yang ada dalam koalisi hendaknya memberikan teladan agar tidak terjadi gontok-gontokan. Nah, kalau isu-isu hari ini kan banyak sekali yang bisa digoreng-goreng. Sejak isu fufu fafa, pagar laut, LPG, efisiensi, itu semua dari sudut pandang negatif ada, dari sudut pandang positif juga bisa.